Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lipti Oktaviani, NIM A220180035 dari kelas 5A Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Urgensi Perencanaan Pembelajaran dan Pengelolaan Kelas. Pertama-tama saya akan menjelaskan urgensi perencanaan dan pengelolaan kelas. Urgensi dari perencanaan pembelajaran itu diantaranya untuk menunjukkan arah tujuan kegiatan, memperkirakan apa yang akan terjadi dalam pembelajaran. Hasil rancangan yang telah dibuat oleh guru bisa menerka-nerka langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran berlangsung. Apakah perencanaan itu akan efisien atau tidak? Yang kedua, ada urgensi pengelolaan kelas, yaitu untuk menciptakan kondisi lingkungan pembelajaran yang positif, produktif, agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya, pembahasan. Poin pertama itu ada konsepsi dan instrumentasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Sini ada 4 sub. Sub A itu definisi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Sub B, tujuan perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Sub C, prinsip perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Sub D, manfaat perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Sub A, definisi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Perencanaan pembelajaran dapat dikatakan sebagai pengembangan pembelajaran yang merupakan sebagai sistem terintegrasi dan terdiri dari beberapa unsur yang saling berinteraksi. Sedangkan definisi pengelolaan kelas ialah usaha yang dilakukan guru untuk menata kehidupan kelas dimulai dari perencanaan kurikulumnya, penataan prosedur dan sumber belajarnya, pengaturan lingkungan untuk menghasilkan efisiensi dan memantau kemajuan siswa dan mengantisipasi masalah yang mungkin timbul. Sub B, tujuan perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Tujuan perencanaan pembelajaran ialah menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode, dan penggunaan alat dan perlengkapan pembelajaran, menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan dan pengelolaan alokasi waktu yang tersedia, dan membelajarkan siswa sesuai dengan yang diprogramkan. Sedangkan tujuan pengelolaan kelas yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan pembelajaran itu untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua itu menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabotan belajar yang mendukung dan memungkinkan pembelajaran itu sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual pembelajar dalam. Sub C, ada prinsip perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Seorang guru sangat penting untuk mengetahui prinsip-prinsip perencanaan seperti yang dikemukakan oleh Sagala 2003, yang meliputi menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam implementasi pembelajaran. Yang kedua, membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menempatkan pelaksanakan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Sedangkan prinsip pengelolaan kelas adalah hal-hal yang harus dilakukan, dijadikan pedoman atau pegangan guru di dalam pengelolaan agar menjadi terarah dan efisien. Sub D, manfaat perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Manfaat perencanaan pembelajaran diantaranya untuk petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Adapun manfaat dari pengelolaan kelas ialah untuk memupuk anak didik supaya berani mengeluarkan pendapat tentang suatu masalah secara bebas, memupuk rasa percaya diri sendiri, memupuk rasa toleransi sesama anak didik.
2. Instrumentasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Di sini ada 6 sub. Sub A, kebutuhan peserta didik. Sub B, penentuan tujuan pembelajaran. Sub C, pemilihan bahan ajar. Sub D, strategi dan metode pembelajaran. Sub E, kegiatan pembelajaran. Sub F, penilaian hasil belajar. Sub A, kebutuhan peserta didik. Secara garis besar, kebutuhan peserta didik meliputi kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan paling dasar pada setiap peserta didik, seperti kebutuhan makan, minum, kebutuhan istirahat, dan oksigen. Yang kedua itu ada kebutuhan rasa aman. Ini diantaranya itu rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari gaya-gaya mengancam. Sub B, penentuan tujuan pembelajaran. Penyusunan tujuan pembelajaran yang baik perlu melibatkan unsur-unsur yang dikenal dengan A, B, C, D. Sub C, pemilihan bahan ajar. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi acuan atau rujukan pemilihan bahan ajar. Mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar sesuai dengan standar kompetensi dan memilih bahan ajar yang sesuai atau relevan. Sub D, strategi dan metode pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu rangkaian kegiatan yang telah dirancang guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien yang dilakukan oleh guru dan siswa. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk mengimplementasi rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sub E, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serangkaian kegiatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sub F, penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang pencapaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Selanjutnya, implikasi perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas bagi guru dan calon guru. Seorang guru atau calon guru itu harus terampil dalam mengembangkan perencanaan, materi, media, metode, dan evaluasi belajar. Disinilah peran guru harus memiliki beberapa kompetensi dalam mengajar. Salah satunya itu ya ada kompetensi pedagogi. Tidak hanya itu, guru harus matang dalam mempersiapkan perencanaan dalam belajar dan pengelolaan kelas agar mampu mengoptimalkan berbagai inovasi media pembelajaran sehingga materi yang akan diampu itu dipahami oleh peserta didik dan kesan pembelajaran itu lebih menyenangkan dan terarah. Kesimpulannya, perencanaan pembelajaran ialah suatu pengembangan pembelajaran dan sebagai sistem yang terintegrasi dan terdiri dari beberapa unsur yang saling berinteraksi. Sedangkan pengelolaan kelas ialah usaha yang dilakukan guru untuk menata kehidupan kelas, dimulai dari perencanaan kurikulumnya, penataan prosedur dan sumber belajar, pengaturan lingkungannya, memantau kemajuan siswa, dan mengantisipasi masalah-masalah yang akan timbul. Perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas itu merupakan sangat penting dalam keberhasilan proses pembelajaran, di mana guru, murid, sarana dan prasarana itu merupakan hal yang menunjang keberhasilan tersebut. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.